Tangis keluarga pecah mengiringi pemakaman korban mobil odong-odong masuk jurang. Mendapat asimilasi, Vanessa Angel akhirnya menghirup udara bebas. Dua hari diguyur hujan, ratusan rumah di Pamekasan, Jawa Timur terendam banjir. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan News Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fadi Hazib. Kita awali News Sore hari ini dengan informasi kecelakaan odong-odong pengangkut rombongan kondangan yang masuk jurang. 3 tewas, 9 lainnya terluka. Kecelakaan maut terjadi di Dusun Sipule, Desa Kluwi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat kemarin. Dalam rekaman video amatir, warga berusaha mengevakuasi para korban yang sebagian besar adalah ibu-ibu dan anak-anak. Akibat kecelakaan ini 3 orang tewas, salah satunya balita. Hingga saat ini korban selamat masih dirawat di Puskesmas Bandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari. Kami terima informasi yang meninggal itu akan ada 3 orang atas nama Andra, Ibu Cupiah dan Ibu Tariah meninggal. Kemudian yang rawat jalan ada 4 orang, sudah alhamdulillah sudah pulang semua, dan 1 orang masih dalam pengawasan di puskesmas, terutama bukan karena lukanya tapi karena faktor psikologisnya. Kasus kecelakaan odong-odong yang menyebabkan 3 orang tewas ini ditangani Satlantas Polres Batang. Pasca kejadian, kepolisian memeriksa intensif supir odong-odong guna kepentingan penyelidikan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. 3 korban meninggal dalam kecelakaan maut odong-odong masuk jurang di Batang, Jawa Tengah dimakamkan pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah mengiringi pemakaman. Tangisan keluarga korban odong-odong masuk jurang di Batang, Jawa Tengah ini pecah saat jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman setempat. 3 orang yang tewas dan 9 lainnya terluka dalam kecelakaan odong-odong maut Jumat kemarin. Selain Mbah Cupiah 60 tahun, 2 korban meninggal lainnya yakni Tariah berusia 60 tahun dan seorang anak berusia 4 tahun bernama Andre. Ketiga korban merupakan warga Desa Kluwi yang akan pulang usai menghadiri acara pernikahan. Ada acara apa sih sebenarnya? Mereka ke acara pernikahan. Kunjungan apa ya? Kunjungan balasan gitu ya. Mereka berangkat bareng-bareng dari sini. Bareng-bareng. Menggunakan itu odong-odong. Terus Bapak dengar gimana awalnya? Awalnya saya nggak tahu kalau mertua ibu saya. Ini berarti ibu ya yang menjadi korban. Siang tadi bangkai odong-odong sudah dievakuasi dari jurang dan sedianya polisi akan menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama putra dari salah satu korban meninggal dunia, Pak Zainuri. Selamat sore, Pak Zainuri. Abdul Manan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak, sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya orang tua Anda karena kecelakaan ini, Pak. Iya, terima kasih. Baik, Pak. Yang Anda ketahui awal kejadiannya seperti apa hingga akhirnya odong-odong ini masuk ke jurang, Pak? Awalnya kejadian satu rombongan odong-odong itu kan lagi telik manten. Terus sorenya itu mah pas pulang itu mah ada krimis. Jadi mau odong-odong itu mah nggak bisa nanjak ke atas, lalu merosot ke bawah.
Lagi hujan ya Pak ya? Iya, hujan udah kecil itu. Ketika itu baru pulang dari undangan pernikahan ya Pak ya? Iya, Tirik Manten kalau sini ya. Baik. Pak Zainuri, kalau orang tua Anda atau mungkin warga di sana, apakah memang sering naik odong-odong untuk transportasi, Pak Zainuri? Sering. Kemana Pak biasanya? Ya itu mah odong-odong itu mah digunakan setiap ada acara Tilik Manten. Tuh. Kalau orang tua Anda duduk pada saat kekondangan itu, pada saat peristiwa di kursi bagian mana Pak? Di belakang supir. Di belakang supir. Baik, Pak Zainuri, Abdul Manan. sebenarnya odong-odong ini kan tidak diperuntukkan untuk transportasi yang jarak jauh. Di tempat Anda, ini odong-odong ini memang sering digunakan untuk transportasi jarak jauh ya Pak ya? Ya paling ya sekitar di jauhnya mah paling ya kabupaten lah. Oh. Nggak terlalu jauh, nggak antar desa paling. Tidak ada bus Pak? Ya di desa mah nggak ada, adanya cuma itu losbak sama itu. Oke. Odong-odong. Biasanya harganya berapa Pak? Apakah karena murah atau memang tidak ada sama sekali transportasi lain Pak? Ya harganya mah tergantung itunya, jarak jauhnya. Baik, Pak, sejauh ini seberapa sering sih Pak odong-odong ini memang digunakan untuk transportasi dalam kabupaten ini Pak? Ya paling setiap ada acara mantenan, apa Tilik Manten itu doang. Kalau untuk berhari-hari itu mah enggak. Baik, ini odong-odongnya milik warga setempat, warga desa Bapak atau bagaimana Pak? Bukan, lain desa. Baik, Pak Zainuri, lokasi kejadian kecelakaan ini kan berbukit, kemudian jalannya juga naik turun, ditambah lagi hujan. Apakah memang rute ini sering dilewati oleh odong-odong, Pak? Sering, tapi odong-odong yang punya kampung ini itu kan dari kampung lain itu. Oh, memang tidak pernah lewat situ ya Pak ya? Itu mah belum pernah sama sekali kalau yang kemarin kejadian itu. Pak, Jadi supirnya juga tidak mengetahui medannya ya Pak ya? Iya. Pak Zainuri, kalau odong-odong yang biasa warga ini sewa, biasanya memang hanya digunakan untuk transportasi atau biasanya juga untuk permainan, Pak? Ya paling itu untuk ada tilikan mantenan itu doang. Kalau untuk rekreasi mah enggak. Tapi kalau tidak sedang disewa untuk kekondangan, digunakan untuk permainan oleh anak-anak? Iya itu mah sering kadang-kadang keliling-keliling desanya sendiri paling. Oh, jadi dui fungsi ya Pak Zainuri. Pak Zainuri, Abdul Manan. Pak Abdul Manan, kondisi sopirnya Anda tahu bagaimana sekarang? Siapanya? Kondisi sopir yang membawa orang tua Anda? Supir? Ya. Sekarang mah udah di kantor polisi, Pak. Apakah akan menuntut, Pak? Dari mananya? Apakah akan menuntut secara hukum, meminta supir ini diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan mungkin dipenjara gitu, Pak? Ya sekarang mah intinya mah pihak keluarga mah ya namanya negara Republik Indonesia kan negara hukum. Ya harus melalui proses hukum aja gitu. Baik, baik. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya bersama kami. Selamat sore. Kami turut berduka cita sekali lagi untuk kepergian orang tua Anda dan pemirsa 155 orang yang diduga peserta aksi 18/12 ditahan karena membawa senjata tajam dan narkoba. Sementara 22 peserta dinyatakan reaktif COVID-19 usai uji rapid test di kawasan Monumen Nasional.
Bentrok mewarnai pembubaran massa yang mengikuti aksi 18.12 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat siang. Polisi membubarkan aksi karena tidak ada izin yang dikeluarkan untuk berkerumun di tengah pandemi COVID-19. Bahkan rapid test pun digelar di dekat pintu barat Monumen Nasional dan mencatat 22 peserta reaktif. Mereka pun dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran. Polisi juga menahan 155 orang yang diduga peserta aksi 18.12. Mereka kedapatan membawa narkotika hingga senjata tajam di perbatasan menuju ibu kota. Sampai dengan saat sekarang ini ada 22 yang reaktif. Yang sekarang kita rujuk langsung ke Wisma Atlet. Nah, ini menandakan bisa jadi kerumunan, bisa jadi klaster di kerumunan ini. Dari 155 yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganja ya, di daerah Depok. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka pada saat pembubaran di depan kantor gubernur ya, dengan menggunakan samurai. Nah, ini semuanya menandakan bahwa memang apa yang sudah kita sampaikan, operasi kemanusiaan. Kemudian kalau tidak diindahkan lagi, kita akan laksanakan operasi penegakan hukum. Polisi juga mengamankan mobil yang digunakan berujuk rasa. Polisi mendata 2 anggotanya terluka saat membubarkan massa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi mengamankan sebuah ambulans dan minibus saat aksi 18.12. Mobil berisi bahan logistik untuk kebutuhan aksi yang sebelumnya tidak mendapat izin petugas. Ambulans dan minibus diamankan di Jalan Kampung Pali, Jakarta Pusat. Di dalam mobil, petugas menemukan ratusan logistik berupa makanan dan minuman ringan. Selain itu, petugas juga menemukan tandu dan peralatan medis yang disiapkan jika aksi demo berujung bentrok. Ada satu mobil yang mereka biasa namakan mobil komando ya, yang kita amankan karena memang ini yang jadi provokasi. Setiap ada demo, ada pasti mobil yang memang bukan peruntukannya. Ya, mereka gunakan untuk sebagai bahan untuk bisa menyampaikan pendapat. Itu yang kita amankan. Ya. Ambulans dan minibus beserta pengemudinya telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bareskrim Polri memeriksa ahli balistik dan ahli pidana. Pemeriksaan saksi dilakukan di lokasi penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam. 15 saksi baru penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI diperiksa Bareskrim Polri di lokasi penembakan. Dari 15 saksi yang diperiksa diantaranya adalah ahli pidana dan ahli balistik. Sebelumnya, wartawan Edi Mulyadi diperiksa penyidik Bareskrim terkait video investigasi penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di Tol Cikampek kilometer 50 Karawang, Jawa Barat. Nggak ngerti, kita makanya mau datang nih. Ini komandan kita nih, Bang Abdullah Katiri. Gitu. Saya juga sempat tidak hadir, itu kenapa Bang? Saya udah kasih pemberitahuan ke penyidik, saya berhalangan ada kegiatan lain. Jadi kalau kalian ada yang tulis, ada yang bilang mangkir, aduh jangan gitulah ya. Sama-sama, kan wartawan juga, jangan gitu-gituin. Edi diperiksa polisi lantaran membuat dan mengunggah video yang direkam langsung dari TKP Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dalam video tersebut, Edi mengaku dirinya mendapatkan keterangan dari saksi kunci terkait peristiwa baku tembak polisi dengan anggota Laskar FPI yang sedang mengawal Rizik Syihab. Tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di wilayah Karawang 14 Desember lalu. Rekonstruksi melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Komnas HAM hingga Kompolnas. Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 14 Desember lalu. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Mulai dari kawasan Bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 Laskar FPI tersebut. Dalam rekonstruksi ini, polisi mengundang sejumlah pihak diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas.
Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas itu. Peristiwa penembakan hingga menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek 7 Desember lalu. Saat itu polisi tengah melakukan penyelidikan terkait adanya informasi mengenai akan ada pengerahan massa saat pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut terpaksa mengambil tindakan tegas karena anggotanya diserang oleh laskar FPI dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun pihak FPI membantah. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendapat asimilasi COVID-19, Vanessa Angel akhirnya menghirup udara bebas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Sore.